الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المسلمين رحمكم الله إن يومكم هذا ليوم عظيم عظمه الله وشرفه ومن يرغب من الأيام وعرفه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام سنة كلها فإذا صعد الخطيب المنبر فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله فاستمعوا خبر يوم عيد الفطر رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورنا أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعاته لعلكم تفلحون
وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق الحسن. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama membawa keindahan. Dibawa Nabi rahmatan lil alamin. Islam mengajarkan kita untuk beribadah khusyuk dengan Allah. Akan tetapi tidak sampai di situ. Islam mengajarkan baik kepada sesama manusia. Dan di saat seseorang baik kepada Allah dan kemudian bisa baik kepada manusia, maka ia akan menemukan keindahan sesungguhnya. Seperti yang saat ini kita laksanakan, sholat hari raya Idul Fitri adalah mukaddimah kita untuk menghadapi hari raya. Nanti di situ dianjurkan ada khatib yang menyampaikan, dan tentunya pesan khatib hendaknya sesuai dengan apa yang akan dilakukan oleh para jamaah agar sempurna di dalam melaksanakan hari raya Idul Fitri. Karena itu kami ingin menyampaikan bahwasanya hari raya ini adalah hari bahagia untuk umat Islam, hari kegembiraan yang sesungguhnya. Ingat, kegembiraan yang sesungguhnya bukan hanya senyum yang ada di wajah atau tampak berseri-serinya wajah, akan tetapi kebahagiaan sesungguhnya adalah di saat hati orang yang beriman terbebas dari segala sesuatu yang menjadikan gelisah atau sakit. Terbebasnya seseorang hamba dari kebencian, kedengkian, serta dendam kepada sesama, maka sudah menjadi syiar hari raya Idul Fitri adalah saling memaafkan. Dan syiar ini sudah benar-benar terangkat di mana-mana. Setiap orang bertemu sahabat dengan sahabat, suami istri, anak bapak, kalau bertemu selalu mengucapkan kalimat mohon maaf lahir dan batin. Itu adalah syiar zahir yang sudah tepat. Akan tetapi, sudahkah syiar zahir itu dirasakan oleh batin kita? Karena sesungguhnya kebahagiaan itu ada di dalam hati. Hati yang terbebas dari kebencian, kedengkian. Jangan sampai syiar itu hanya di zahir saja, tapi tidak dirasakan oleh hati kita. Maka di samping syiar itu benar-benar tampak di zahir kita, maka harus juga dirasakan di hati kita. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, yaitu menata hati kita agar kita bisa memahami makna mohon maaf lahir dan batin dari hati. Bukan sekedar kalimat yang dihafalkan lalu diucapkan dan didengar, tapi tidak dirasakan di hati. Apa makna mohon maaf lahir batin? Di situ dituntut satu orang meminta maaf, dan yang kedua ada orang yang memaafkan. Maka di dalam hal ini mari kita memulai dari diri kita menjadi orang yang mudah memaafkan sebelum orang lain meminta maaf. Maka bekalilah hati kita menjadi hati yang mudah memaafkan. Ini adalah orang yang berjiwa besar dan orang yang mulia, hatinya bersih di saat begitu mudah memaafkan siapapun, baik orang yang baik kepadanya lalu melakukan kesalahan atau selamanya tidak berbuat baik kepadanya, karena hatinya yang sudah menjadi hati yang mudah memaafkan. Bahwa perlu dijadikan slogan yang ada di rumah kita, di perkumpulan kita, di kantor-kantor kita, di masyarakat kita, bahwasanya slogan mudah memaafkan dan mudah meminta maaf, agar kita semuanya sadar bahwasanya hidup kita ini memang sesaat. Kita memerlukan kesalahan, kita melakukan kesalahan, akan tetapi sesaat orang lain berbuat salah kepada kita, jika hati tidak dibekali dengan bekal ini, maka ketahuilah problem sekecil apapun akan menjadi penyebab orang saling berpaling, saling bermusuhan, bahkan mungkin saling mencaci maki.
Maka ayo kita tengok diri kita sendiri. Di saat kita mengucapkan mohon maaf lahir batin, berapa ribu kali kalimat ini diucapkan, akan tetapi sudahkah kita rasakan dengan hati kita bahwa kita menyiapkan maaf sebanyak-banyaknya? Untuk siapa? Untuk dia yang berbuat salah kepada kita. Apa arti kunjung mengunjung? Apa arti hadiah yang diberikan jika bukan atas dasar kita siap memberikan maaf kepada orang lain terlebih dahulu? Inilah kebersihan hati, memberi maaf, memberi maaf, memberi maaf. Bahkan orang takwa yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah mereka yang memaafkan, biarpun orang itu berbuat salah kepadanya, biarpun orang itu tidak ada kebaikan baginya, bahkan meminta maaf. Jika kita berbicara maaf tidak ada artinya, jika ternyata kita sendiri tidak mudah memaafkan, sehingga kehidupan meminta maaf hanyalah cuman basa-basi di masyarakat kita. Saya meminta maaf, maafkan saya, tetapi tidak pernah hati ini memberi maaf. Sehingga yang ada di lisan saja, setelah renu kumpulan keluarga Pak Haji Pulan bin Pulan, setelah sampai di rumah masing-masing, ternyata semuanya punya bahan baru untuk menggunjing masing-masing. Kenapa seperti itu? Karena hatinya tidak saling memaafkan. Maka dari itu kita tata terus hati kita agar bisa benar-benar memaafkan. Kadang-kadang di hari raya ini menjadi bahan baru untuk memusuhi. Gara-gara si Fulan tidak mengirim WA ataupun ucapan selamat, itu dianggap permusuhan. Tidak mungkin, orang bisa saja lupa. Bahkan jika seandainya mereka melupakan kita, bukan berarti kita harus melupakan mereka. Intinya ayo kita mulai dari diri kita, membuka hati kita untuk memaafkan orang sebanyak-banyaknya. Kesalahan kita antara dia, mari kita maafkan. Jangan menyimpan dendam sedikit pun, karena dendam menyiksa hati kita. Kemudian agar hati kita tetap terjaga menjadi hati yang mudah memaafkan, hati yang bersih dari dengki dan prasangka buruk, harus ada sebab-sebab yang harus dilakukan. Pertama adalah menjaga telinga kita agar kita tidak mudah mendengar informasi-informasi dari siapapun. Kuncinya sederhana, setiap informasi yang merugikan hati kita, benar atau tidaknya, hendaknya kita tidak peduli. Jangan mudah didengar baik saudara kita atau sahabat kita menceritakan kejelekan seseorang, maka katakan kepada saudara kita, diam atau pergi. Baginda Nabi Muhammad SAW, hamba yang sangat bersih hatinya, akan tetapi beliau berpesan kepada sahabat-sahabat beliau, jangan kau ceritakan kepadaku yang tidak baik tentang sahabat-sahabatmu. Karena apa? Inni uhibbu akhruja ilaikum. Aku ingin keluar kepada mereka. Wa ana salimus sodri. Sementara hatiku bersih. Aku tidak punya dendam, tidak punya rasa tidak senang. Nabi tidak ada rasa dendam. Maka dari itu, kunci setiap orang yang membicarakan kejelekan seseorang, tutup dia, tutup mulutnya, tutup informasi dengannya. Termasuk diantaranya media sosial yang menggunjing seseorang, menjelekkan seseorang, membicarakan kejelekan seseorang. Anda jangan mencoba untuk melihat sedikit pun. Tinggalkan jika sudah ada tanda-tanda di media sosial, YouTube atau yang lainnya, ternyata di situ akan membicarakan kejelekan seseorang, segera tinggalkan agar hati Anda selamat. Karena hati itu cepat kotor jika pintunya tidak dirapikan. Pintu menuju hati adalah telinga dan mata melihat. Telinga yang mendengar dan mata melihat akan masuk ke dalam hati kita. Jika memang kita sudah bisa menjaga mata dan telinga kita, maka hati ini mudah dijaga. Sebagai contoh, kita membersihkan sesuatu, akan tetapi sebab kekotorannya tidak kita selesaikan, maka kita akan punya kerjaan sia-sia. Kita bersihkan, akan tetapi terus kotor kembali. Maka dari itu, bersihkan hati kita dan tata hati kita, dan hindari sebab-sebab bagaimana hati kita menjadi permusuhan. Dan hati-hati, jangan sekali-kali menyampaikan, memberikan informasi kepada seseorang yang menjadikan sebab mereka bermusuhan. Maka kita akan menjadi pengadu domba, pengadu domba dosanya besar. Allah akan menghancurkan di dunia sebelum akhirat. Jangan menyampaikan tidak baik kepada siapapun, kepada orang lain. Jaga lisan kita, jaga jemari kita untuk mengetik sesuatu yang menjerumuskan orang jadi permusuhan. Akan tetapi hari ini sudah zaman rusak,
orang hanya mengejar namanya viral dan sebagainya dan rela mengadu domba, membuat permusuhan. Ketahuilah Allah tidak tidur. Yang pernah pekerjaan seperti ini, berhentilah sebelum Allah menghukum. Pengadu domba dosanya sangat besar dan dia anti kasih sayang dan dia bertentangan dan hidup kasih sayang. Tidak akan indah hidup seperti itu. Kemudian di samping kita telah menjaga hati, menjaga mata dan telinga agar selektif dalam mendengar, agar memilih apa yang kita lihat. Kemudian lebih dari itu, ayo terus perhatikan apa sih yang menjadikan kita bermusuhan di masyarakat. Jangan sampai kunjungan terus dilaksanakan rutin, tidak ada maknanya rutin setiap hari. Masya Allah, ketika reuni keluarga menyembelih kambing, menyembelih sapi, akan tetapi sebab-sebab adanya keretakan silaturahmi tidak pernah diselesaikan, maka itu hanya sekedar kegiatan rutin yang tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang harus kita perhatikan, mohon ini jadi bahan renungan sepanjang duduk di rumah. Kita bertemu sanak saudara dan menelpon dan lainnya. Renungan yang pertama, peninggalan orang tua. Alangkah banyaknya waris menjadi sebab permusuhan. Hati-hati yang selama ini tidak tegur sapa dengan saudaranya gara-gara warisan. Sadar, jangan Anda biarkan ini kejahatan di dalam diri kita, wahai hamba yang bermusuhan dengan saudara karena warisan. Segera taubat sebelum Israel menjemput Anda dalam keadaan memutus tali persaudaraan. La yadkhul jannata qati'. Biarpun Anda punya banyak sholat, banyak ibadah, akan tetapi memutus tali persaudaraan dan meninggal dalam keadaan belum berdamai, maka la yadkhul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali persaudaraan. Jangan rebut waris adikmu. Bahkan seandainya harus ada perselisihan, biarkan harta kita yang diambil. Dengar dan dengar agar selamat. Alangkah banyak orang yang terjerumus gara-gara warisan, bermusuhan. Kadang dirinya sendiri yang jahat, kadang istrinya, kadang temannya, kadang orang di kiri dan di kanan. Akan tetapi bagi orang yang tertata hati, biarpun iblis datang merayunya, dia tidak akan tergoda karena hatinya bersih. Kemudian yang kedua, menjadi penyebab permusuhan adalah gara-gara pernikahan, menjadi jauh dengan adik dan kakaknya. Hati-hati, pernikahan seharusnya membawa seseorang semakin dekat kepada Allah. Pernikahan hendaknya menjadikan seseorang semakin dekat sanak saudara dan kerabat. Akan tetapi ada pernikahan celaka, ternyata dalam pernikahan ini menjadikan mereka semakin jauh dengan sanak dan kerabat. Na'udzubillah. Maka sadar wahai hamba Allah, karena istrimu kamu tidak tegur sapa dengan adik kakakmu, maka ketahuilah istrimu adalah fitnah, adalah bencana, adalah perusak. Sadari makna ini. Alasan apapun gak boleh seseorang menghalangi adik bersilaturahmi dengan kakaknya. Wahai istri yang solehah, kalau suamimu menghalangimu untuk bersilaturahmi dengan bapak ibumu dan adikmu, maka ketahuilah suamimu adalah fitnah, perusak, telah rugi menikah dengan orang seperti itu. Maka dari itu yang kami serukan, hendaknya suami istri itu selalu tolong menolong di dalam berbakti kepada orang tua, tolong menolong dalam silaturahmi. Sehingga kaidah sederhana, wahai istri, bantu suamimu agar bisa tetap baik, bahkan semakin baik kepada ibundanya dan ayahnya dan adiknya, kakaknya. Bayangkan di matamu tentang adik kakaknya ada di mana? Sudahkah menyuruh suamimu mengirim hadiah kepada adik kakaknya? Sambung silaturahmi. Kalau belum, kamu termasuk perusak yang menyebabkan suamimu masuk neraka. Maka sadarilah makna pernikahan. Yang seterusnya adalah ketidakadilan yang dirasa oleh seorang anak dari bapak ibunya. Ketahuilah bahwa seorang ayah yang tidak adil itu dosa. Wahai orang tua, jangan berlaku tidak adil kepada putra putrimu. Sebab ketidakadilanmu itu akan menjadi sebab mereka bermusuhan dan saling dengki. Akan tetapi jika seorang anak ini insya Allah ahli surga semuanya, biarpun melihat orang tuanya tidak adil, dia tidak boleh terpengaruh dan tidak menjadikan dia jahat dan jelek. Maka dari itu kami menghimbau, kalau menemukan orang tua tidak adil, jangan menjadikan sebab kita bermusuhan.
Sebab itu adalah umpannya iblis, setan, untuk menjadikan anak agar bermusuhan. Setan menggoda ayah dan ibunya agar tidak adil. Kemudian setelah ayah ibunya tidak adil, setan tepuk tangan, telah sukses, bapak ibunya tidak adil. Akan tetapi tidak sampai di situ, setan memasukkan anaknya ke neraka sehingga dibuka matanya untuk melihat ketidakadilan orang tuanya, sehingga sang anak marah, bukan marah kepada bapak ibu saja, marah kepada anak yang dianggap anak mama atau anak tersayang. Apa yang terjadi setelah itu adalah permusuhan, khususnya setelah orang tuanya meninggal dunia, maka seorang anak ini bermusuhan. Semoga orang tua kita semua adil semuanya. Jika seandainya orang tua kita tidak adil, jangan jadikan Anda memusuhi adik Anda yang paling disayangi oleh orang tua Anda. Karena banyak orang terpeleset, terjerumus karena ini, karena tidak sadar bahwa itu adiknya sendiri yang Allah mewajibkan sambung silaturahmi. Bahkan kalau memang melihat adik kita dimanja oleh ayah kita dengan tidak adil, maka kita punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Bahkan kita perangi hawa nafsu di dalam diri kita. Justru kita bantu dengan semakin sayang kepada adik kita, sehingga hilang kebencian di hati kita. Bahkan kadang di antara kakak dengan adik bersekongkol untuk memusuhi adik yang paling disayang, dan ini sering terjadi. Maka dari itu perlu banyak merenung. Rutinitas silaturahmi terjadi namun tidak terjalin dengan baik. Mari menata hati kita di dalam silaturahmi agar tidak sia-sia kita sambung silaturahmi keluarga kita, paman kita, bibi kita, sepupu kita, lebih khusus kepada orang tua kita dan saudara kandung kita. Maka dari itu setiap kita berdoa, doakanlah mereka yang bermasalah dengan kita, doakan dengan kebaikan, terus mendoakan agar tergerak anggota tubuh kita, memberikan kebaikan ke orang tersebut sehingga silaturahmi terjalin dengan baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warhamhu antal khairur rahimin. آمين. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله. ورضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.